Hmm, Perkenalkan, nama saya Jordan Junior dari Adventist University of Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan pembelajaran tentang bagaimana menilai risiko penipuan. Yang pertama, definisi fraud menurut Albrecht dan kawan-kawan. Definisi fraud adalah fraud is a generic term and embrace all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual to get an advantage over another. False representations, no defined and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery. Sedangkan definisi menurut Federal Bureau of Investigation (FBI) yang dikutip dari Silverstone dan kawan-kawan adalah white-collar crimes are characterized by deceit, concealment, or a violation of trust and are not dependent upon the application or threat of physical force or violence. Such acts are committed to individuals and organizations to obtain money, property, or service, to avoid the payment or loss of money or service, or to secure a personal or business advantage. Selanjutnya, dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua macam, yaitu kekeliruan atau error dan kecurangan yang akan kita bahas pada saat ini. Yang disebut fraud, fraud itu diterjemahkan dengan kecurangan sesuai pernyataan standar auditing BSA number 70. Demikian pula error diterjemahkan sebagai kekeliruan atau ketidakberesan sesuai dengan PSC juga di nomor 32. Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja. Itu dari kutipan Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2011. Terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi dalam proses pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan akan berakibat serius dan membawa banyak kerugian bagi maupun individual atau organisasi di perusahaan. Tipe-tipe fraud itu ada Association or Certified Fraud Examiners ACFE tahun 2007 seperti yang dikutip dari SAS number 99 menyebutkan bahwa terdapat dua tipe salah saji yang dianggap relevan untuk tujuan audit adalah sebagai berikut. Pertama, salah saji yang ditimbulkan akibat fraudulent financial reporting. Kategori ini didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau dimasukkannya suatu jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Dan kedua, salah saji yang timbul akibat misappropriation of assets. Pada kategori ini termasuk pencurian atas aset entitas di mana efek dari pencurian tersebut mempengaruhi laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Sedangkan menurut Albrecht dan kawan-kawan terdapat 3 jenis fraud seperti berikut ini. Pertama, employee embezzlement merupakan fraud yang terjadi ketika karyawan menipu pemberi kerja dengan melakukan pencurian terhadap aset perusahaan. Kedua, manajemen fraud adalah manipulasi yang menyesatkan atas laporan keuangan, stockholders, lenders, dan semua pengguna laporan keuangan. Ketiga, investment scams itu merupakan fraud yang terjadi ketika seorang tuh mengelabui investor yang menanamkan sejumlah uang dalam investasinya yang sebenarnya tidak berharga. Di sini selanjutnya juga
Sini juga ada jenis-jenis fraud, yaitu dari bagian Uniform Occupational Fraud Classification System, ACFE ini membagi fraud atau kecurangan dalam 3 jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu pertama, penyimpangan atas assets misappropriation yang tadi sudah disebutkan, meliputi penyalahgunaan atau penjualan aset atau harta perusahaan atau pihak lain yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Dan kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan fraudulent statement, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah Windows dressing. Dan selanjutnya, korupsi atau corruption. Jenis fraud ini paling susah dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain sebagai suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering sekali tidak dapat terdeteksi karena pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau disebut sebagai simbolis mutualisme, yang kita tahu termasuk di dalam adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomis. Dan slide selanjutnya, unsur-unsur fraud itu dalam suatu tindakan fraud atau kecurangan menurut Bimbang Kum tahun 2008 dalam Nabila buku 2013 terdapat 7 unsur yang diidentifikasi seperti berikut. Pertama, harus terdapat salah pernyataan, misrepresentation. 2, dari suatu masa lampau atau past dan sekarang. Fakta bersifat material. Ketiga, material fact. Keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan, made knowingly or recklessly. Kelima, dengan maksud, intent, atau untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. 6, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut. 7, yang merugikannya. Determinant. Terjadinya fraud itu terdapat 3 kondisi mengapa seorang melakukan fraud, yang kemudian disebut dengan fraud triangle, yang dari tekanan, pressure, kedua peluang, opportunity, dan ketiga rasionalisasi atau rationalization. Pertama, tekanan atau pressure. Menurut Rahmanti, pressure adalah dorongan orang untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Dalam hal keuangan sebagai contoh, dorongan untuk memiliki barang-barang yang bersifat materi. Tekanan dalam hal non-keuangan mendorong seseorang melakukan curangan, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerja untuk mendapatkan hasil yang baik. Kedua, peluang, opportunity. Menurut Nabila berpendapat bahwa opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluangan dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan polisi. Kesempatan untuk melakukan fraud ini berdasarkan pada kedudukan. Umumnya, manajemen suatu perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan fraud dibandingkan dengan karyawan. Jadi bisa dilakukan manajemen itu kayak maksudnya lebih kesempatannya melakukan fraud itu lebih tinggi daripada karyawannya. Ketiga, rationalization. Salah satu elemen penting terjadinya fraud yaitu rasionalisasi, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Menurut Skousen 2009, rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur. Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individual untuk secara rasional melakukan fraud. Penentu utama dari kualitas laporan keuangan yang
integritas manajemen. Ketika integritas manajemen dipertanyakan, keandalan laporan keuangan diragukan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, maka akan lebih mudah merasionalisasi kecurangan. Dan bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran nasional untuk membenarkan perbuatannya. Itu menurut Maulida. Dan ini ada faktor penilaian risiko. Pertama, faktor lingkungan perusahaan. Kecurangan karyawan, pencurian, dan penggelapan lebih banyak terjadi pada beberapa industri dan beberapa organisasi daripada yang lainnya. The Association of Certified Fraud Examiners, ya, ACFE 2008 report to the nation, RTTN melaporkan sebanyak 995 kasus yang telah diselesaikan. Salah satu statistik menunjukkan jenis industri yang paling mungkin untuk menyewa Certified Fraud Examiner untuk menyelidiki penipuan, dan hasil tersebut juga dapat menunjukkan industri lebih rentan terhadap penipuan. Selanjutnya, entitas dalam industri tersebut jelas memiliki risiko yang lebih besar dari penipuan. Dalam penilaian risiko perlu dipertimbangkan tingkat risiko penipuan dinilai dari dalam industri entitas. Hasil dari RTTN yang tadi adalah sebagai berikut. Report to the nation. Pertama, layanan perbankan atau keuangan itu 14,5% dari semua kasus yang dilaporkan. Kedua, pemerintah. Administrasi publik sebesar 11,7%. Dan ketiga, kesehatan 8,4%. 4, manufacture. 5, retail. Dan industri berdasarkan frekuensinya adalah sebagai berikut. Pertama, telekomunikasi sebesar 16 kasus dan totalnya sekitar $18.000. Dan kedua, pertanian atau kehutanan perikanan itu sebesar 13 kasus dan kerugiannya mencapai $450. Ketiga, manufaktur sebesar $441.000 dan terdiri dari 65 kasus. Keempat, teknologi sebesar $405.000 itu terdiri dari 28 kasus. Dan kelima, construction atau konstruksi itu sebesar $330 atau 42 kasus. Oke, selanjutnya faktor internal. Menurut Singleton di tahun 2010, faktor internal yang meningkatkan kemungkinan penipuan, pencurian, dan penggelapan termasuk kontrol manajemen yang tidak memadai atau kegiatan pemantauan seperti berikut. Pertama, kegagalan untuk menciptakan budaya jujur. Dan kedua, kegagalan untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan standar minimum kinerja dan perilaku pribadi. Ketiga, orientasi dan pelatihan yang tidak memadai pada hukum, etika, penipuan, dan masalah keamanan. Keempat, kebijakan perusahaan yang tidak memadai sehubungan dengan sanksi bagi hukum, etika, dan pelanggaran keamanan, terutama untuk penipuan dan kejahatan kerah putih atau pekerja-pekerja kantor. Keempat, yang kelima, kegagalan untuk mengambil tindakan administratif ketika tingkat kinerja atau perilaku pribadi turun di bawah standar yang dapat diterima atau melanggar prinsip dan pedoman entitas. Keenam, ambiguitas dalam peran pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan bidang akuntabilitas. 7, kurangnya audit dapat waktu atau berkala pemeriksaan dan tidak lanjut untuk memastikan kepatuhan dengan tujuan entitas, prioritas, kebijakan, dan peraturan pemerintah secara umum. Kurangnya kredibilitas atas kunci posisi kepercayaan. Dan terakhir, faktor fraud. Penilaian risiko juga harus mempertimbangkan mengenai skema fraud yang lebih mungkin terjadi dalam rangka untuk memandu program anti-fraud. Pencegahan dan pendeteksian tentu lebih efektif jika skema fraud dilakukan. Untuk penipuan pelaporan keuangan, jelas para eksekutif dan entitas adalah yang paling mungkin menjadi pelaku, dan dengan demikian penilaian risiko tentu akan mencakup individu-individu tersebut.
Kesimpulannya, fraud merupakan tindakan yang disengaja dengan melakukan penipuan, penggelapan, ataupun pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui salah saji yang material. Penyebabnya terjadi fraud ini disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pada dasarnya, penyebab terjadi fraud itu diakibatkan karena adanya kesempatan dikarenakan lemahnya pengendalian yang ada. Sekian presentasi yang saya bawakan. Semoga materi yang sedikit ini bisa dapat kita pelajari dan bisa menjadi pengetahuan juga bagi kalian semuanya.